Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Azmi Iqbal Hafiz dengan NPM 231561115 dari kelas IoT C. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah sistem IoT sederhana, yaitu mengenai simulasi dari sistem parkir berbasis IoT. Untuk membuat simulasinya, saya membutuhkan beberapa alat, yaitu ada Node MCU 8266 tentunya sebagai mikrokontroler utamanya yang berbasis Wi-Fi. Lalu terdapat sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Lalu terdapat buzzer sebagai indikator suara. Lalu terdapat LED sebagai indikator cahaya. Yang dimana skenario dari simulasi ini adalah apabila terdeteksi suatu kendaraan atau suatu benda di jarak tertentu, maka akan men-trigger buzzer untuk berbunyi sesuai dengan kondisinya, dan juga LED akan menyala sesuai dengan kondisinya. Untuk jaraknya sendiri di sini saya bagi menjadi 3, yaitu jauh, sedang, dan dekat. Jauh itu di atas 30 cm, sedang itu di antara 20 sampai 30 cm, dan dekat itu di bawah 20 cm. Nah, apabila jaraknya itu jauh, maka buzzer akan berbunyi 3 detik sekali. 3 detik sekali, dan LED akan menyala satu buah saja. Hanya satu buah LED saja yang menyala. Di sini saya membuat LED putih yang menyala. Lalu apabila jaraknya itu sedang, maka buzzer akan berbunyi 2 detik sekali. Dan LED yang menyala itu ada 2 buah LED, yaitu LED merah dan LED putih. Lalu apabila jaraknya itu dekat atau di bawah 20 cm, maka buzzer akan berbunyi 1 detik sekali. 1 detik sekali dia akan berbunyi. Dan LED yang menyala ada 3 buah. Tiga-tiganya menyala secara bersamaan, yaitu LED putih, LED merah, dan juga LED biru. Dalam prakteknya, saya membuat sebuah dashboard untuk dapat memonitoring parkir tersebut dari jarak jauh. Di sini dapat dilihat pada dashboard terdapat sebuah grafik yang menunjukkan jarak real, dan juga ada waktu kapannya di jarak tersebut. Lalu terdapat 3 buah visualisasi LED juga yang akan mengikuti LED secara fisiknya. Dan juga bawahnya itu terdapat gambaran dari visualisasi dari buzzer. Memang tidak berbunyi di dashboardnya, akan tetapi dia menunjukkan status apakah buzzer itu berbunyi 1 detik sekali, 2 detik sekali, atau 3 detik sekali sesuai dengan kondisi jaraknya. Di sini saya akan mempraktekkan. Di sini mohon maaf, dia memang tidak real time, ada delay antara sistem fisiknya dan juga dashboardnya. Di sini saya akan mencoba praktekkan untuk jarak dekat. Bisa dilihat bahwa tiga LED-nya ini menyala. Lalu buzzer berbunyi 1 detik sekali. Mohon maaf jika memang tidak terlalu terdengar bunyi buzzernya. Lalu di dashboard sudah berubah. Memang tadi ada sedikit delay. Tiga LED-nya sudah berwarna. Indikator atau visualisasi LED-nya sudah menyala, dan grafiknya pun menunjukkan dekat. Atau di bawah ini maksudnya adalah jaraknya dekat. Lalu di sini saya akan mensimulasikan untuk sedang. Dapat dilihat bahwa terdapat 2 LED yang menyala, dan buzzer itu berbunyi 2 detik sekali. Di sini kita tunggu dashboard monitoringnya itu menampilkan yang 20 cm yang sedang. Nah, di sini sudah berubah ke sedang. Lalu untuk jauh, misalnya ini jauh. Di sini LED yang menyala hanya satu buah LED saja, dan buzzernya pun berbunyi 3 detik sekali. Di sini dapat dilihat bahwa hanya ada 1 LED visual di dashboard yang menyala, dan juga grafika menunjukkan ada di atas, yang berarti jauh. Berikut adalah gambaran dari dashboardnya dari dekat, yaitu bawahnya itu terdapat data waktu dari jarak yang didata oleh dashboard, yang ditampilkan oleh dashboard.
Di waktu berapakah jarak tersebut terdeteksi? Di sini waktunya secara real time. Lalu di sini ada jaraknya, jarak ya, hasil pengukuran dari eh, ini tuh, sensor ultrasoniknya. Di sini cukup jauh terdeteksinya apabila dekat. Di sini memang ada delaynya. Di sini sudah terlihat di dashboard apabila jaraknya dekat, ada statusnya dekat, buzzer itu on 1 detik sekali. Dan juga ada jaraknya. Nah, di sini di grafiknya terus ditampilkan grafik sesuai dengan jaraknya. Dan juga oh, dan juga rentang dari grafiknya yaitu yang ini akan bersifat dinamis mengikuti data terakhir. Jadi kalau misalnya dekat dia bakalan rentangnya juga kecil. Apabila sedang dia tuh ya sedang, apabila jauh dia juga jauh rentangnya. Jadi tergantung data jarak sebelumnya. Jadi dia bersifat dinamis dashboardnya. Bisa dilihat bahwa rentang jarak itu terus berubah-ubah sesuai dengan eh, data sebelumnya untuk memudahkan dalam melihat visual grafiknya. Lalu masuk ke bagian codingan. Untuk ke penjelasan singkat dari codingannya, di sini saya akan mulai dari codingan untuk yang akan dimasukkan ke dalam ISP-nya supaya dapat berjalan sistem monitoring parkir ini. Yang pertama ini terdapat penginkludan library yang dimana supaya ESP8266 ini bisa nyambung ke WiFi dan juga supaya bisa komunikasi dengan server pada protokol HTTP, GET atau POST. Lalu terdapat konfigurasi Wi-Fi-nya ini supaya nyambung ke Wi-Fi. Ini ada SSID Wi-Fi-nya, ada juga password Wi-Fi-nya. Lalu yang bawah ini ada konfigurasi servernya. Nah, di sini ditentukan alamat server tujuan untuk menyimpan data sensornya. Dan nanti ESP8266 akan mengirim jarak dan statusnya ke sini. Ini adalah alamat servernya, ini adalah portnya, dan juga ini adalah file server codingan yang menangkap data dari sensornya di sini. Lalu ini ada pendeklarasian dari eh, pin-pin seperti pin yang ada di ultrasonic, pin buzzer, LED, dan juga terdapat variabel-variabel yang dideklarasikan. Lalu masuk ke bagian fungsi setup. Ini adalah fungsi yang akan dijalankan sekali pada saat alat itu dijalankan. Yang dimana itu di bagian atas itu ada mengaktifkan komunikasi serial, lalu terdapat men-setting apakah pin-pin tersebut pin-pin yang sudah definisikan sebelum itu sebagai input atau sebagai output. Di sini didefinisikan kembali. Lalu terdapat ini untuk pengecekan saja apakah sudah terhubung ke WiFi ataukah belum. Di sini untuk menghubungkan ke WiFi nih. Lalu yang ini untuk mengecek apakah sudah terhubung ke WiFi ataukah belum. Lalu masuk ke bagian fungsi loop. Fungsi loop ini fungsi akan terus berulang selama alat itu masih berjalan. Ini mana di bagian atas ini membaca sensor ultrasonik lewat trig pin dan juga echo pin. Jadi trig pin itu akan mengirim sinyal, sedangkan pantulan dari sinyal tersebut akan diterima oleh echo pin. Lalu di sini ada pengkonversian. Jadi hasil dari eh, sensor ultrasonik itu akan dikonversi supaya sesuai dengan kaidah jarak. Di sini saya memakai
satuan sentimeter. Jadi supaya sesuai di sini terdapat konversinya. Lalu terdapat reset LED di sini pada awal itu LED semuanya itu mati. Jadi pada saat semua tidak ada data, tidak ada data dari sensor, maka semua LED itu bakal mati. Lalu di sini terdapat pengkondisian untuk status parkir apabila eh, di atas 30 cm, maka status parkir itu akan menjadi jauh, lalu buzzer itu akan bunyi 3 detik sekali, dan LED satu itu akan menyala. Hanya LED satu saja. Lalu apabila di antara 20 sampai 30 cm, maka status parkir itu sedang. Lalu buzzer akan berbunyi 2 detik sekali dan lampu LED yang menyala itu ada LED satu dan LED dua. Lalu apabila jaraknya itu kurang dari 20 cm, kurang dari sama dengan 20 cm, maka eh, status parkirnya itu akan menjadi dekat dan juga buzzer itu akan berbunyi 1 detik sekali dan LED tiga-tiganya akan menyala. Lalu di bagian bawah ini terdapat kontrol buzzer non-blocking. Di sini digunakan untuk menghitung waktu sejak ISP nyala. Lalu kalau sudah lewat intervalnya, buzzer akan bunyi sebentar. Cara ini lebih efisien daripada delay karena tidak akan menghentikan loop. Lalu ini ada eh, blok kode untuk kirim data ke server. Yang dimana awalnya itu akan dicek terlebih dahulu apakah WiFi masih nyambung atau tidak. Kalau waktunya sudah lewat atau interval send itu lebih dari 500 milisecond, maka akan dikirimkan data ke server. Jadi dikirimkan datanya itu per 500 milisecond. Data itu dikirim dalam format POST ke server PHP. PHP yang ada di sini, simpan PHP ini. Akan dikirim per 500 milisecond menggunakan format POST. Datanya itu berisi jarak, status, dan juga lainnya. Untuk respon dari server itu akan ditampilkan di serial monitor untuk eh, penanganan apabila terjadi permasalahan. Dalam format pengiriman ke server, saya di sini menggunakan format POST. Mengapa saya menggunakan format POST? Dalam komunikasi web, ada dua cara utama sebenarnya untuk mengirimkan data dari klien ke server, yaitu dengan GET dan juga POST. Pada program ESP8266 saya ini, saya menggunakan POST. Format POST ini berarti data dikirim di dalam body request, bukan di URL. Biasa dipakai kalau datanya itu agak panjang, lebih aman atau tidak enak kalau kelihatan di URL. Lalu pada sisi server, di sini saya menggunakan beberapa codingan yang saya simpan di beberapa file, yaitu terdapat simpan.php, terdapat graphic.php, dapat data.php, dan juga config.php. Di file config.php ini untuk menghubungkan antara server dan juga database. Di sini saya menggunakan database MySQL. Ini contoh databasenya. Di sini saya membuat sebuah database bernama DB Parkir. Database itu bernama DB Parkir. Dan juga di dalam DB Parkir itu terdapat sebuah tabel bernama parkir yang berisi ID, waktu, jarak, dan juga status. Lalu di config ini tadi kan dia menghubungkan nih untuk menyimpan data dari sensor. Jadi sensor itu akan dikirim, eh, data dari sensor itu akan dikirim ke server dan disimpan ke MySQL sebagai database-nya. Lalu ini adalah salah satu file utamanya atau codingan utamanya yang dimana disimpan dan PHP ini eh, pertama itu dia menghubungkan antara file ini dengan file config ini. Jadi supaya data itu bisa tersimpan ke MySQL, data dari sensor, karena memang file inilah yang mengambil data atau menyimpan data dari sensor. Alurnya itu dia dicek dulu nih, apakah data yang masuk dari ESP8266 itu dikirim lewat HTTP POST atau bukan. Yang di sini, apabila kalau bukan POST, misalnya GET,
maka kode di dalamnya tidak akan dijalankan. Lalu kode yang selanjutnya itu akan mengambil eh, nilai jarak yang dikirim ISP 8266 dan juga nilai status dari ISP 8266. Keduanya diambil dari pos data yang ada di kode ISP. Lalu disimpanlah ke database di sini. Waktu ini otomatis diisi saat disimpan datanya itu disimpan di database. Jadi datanya itu memang data waktunya itu bukan dari parkir ya, memang bukan dari ISP-nya, tapi dari servernya. Jadi waktu dari server tersebut menyimpan data parkir di situ. Lalu di sini ada codingan juga untuk mengambil data dari database. Jadi database data terbarunya ini akan diambil di file dari file data.php ini akan diambil supaya dapat dikasihkan ke eh, file grafik, file yang akan menampilkan grafik nantinya. Jadi file data.php ini adalah dia mengambil data terakhir, data terbaru. Lalu di grafik.php ini dibuatlah sebuah tampilan dashboard sederhana untuk dapat menampilkan grafik, grafik jarak, status, eh, kondisi LED, kondisi buzzer, kondisi waktu, dan lainnya. Datanya itu diambil dari data.php. Yang dimana data.php ini mengambil data dari MySQL. Di sini dapat dilihat kembali, nah, beginilah bentuk dari dashboard monitoringnya. Sekian presentasi dari saya. Saya sangat memohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.